Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Sabtu kemarin, Tamara Tiasmara ditemani mantan suaminya Anggir Dimas menghadiri acara kelulusan TK Raden Andante Khalif Pramudityo, anak laki-laki mereka yang meninggal dunia karena tewas tenggelam di kolam renang Tirtamas pada 27 Januari lalu, dan mantan kekasih Tamara yakni Yuda Arfandi telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sebuah video terlihat teman-teman Dante mengelilingi, memeluk serta menghibur Tamara yang terlihat menangis memeluk foto Dante. Sementara itu, Soraya Rashid, sahabat Tamara yang kemarin ramai diterpa isu perselingkuhan dengan Endro Andika, nampak hadir menemani Tamara di acara kelulusan Dante hingga menemani Tamara ziarah dan nyekar di makam Dante. Anggir Dimas yang selama ini selalu menyuarakan keadilan untuk Dante memposting ucapan terima kasih kepada sekolah Dante yang telah memberikan satu segmen apresiasi untuk Dante. Dimas pun juga meminta semangat kepada sang anak karena sebentar lagi kasus sidang akan segera digelar. Saya mau menyampaikan terima kasih ya, sama-sama. Apa tuh? Terima kasih apa ya? Pak, saya dulu yang Bapak bantu. Yang apa sambil lari gitu. Saya di Kamboja, yang mana? Saya yang dulu kerja itu loh Pak, yang di judi online. Berhenti saya. Oh kamu? Dan salah satu alasan kamu akhirnya udahlah lulus aja itu karena kamu sudah ingin pacaran dan ingin segera menikah. Fitnah atau fakta? Sering ya wawancara yang gitu ya, graduate fitnah, tahu-tahu ntar lagi nikah. Enggak. Kalau aku emang beneran pengen nyoba dulu kehidupan dan berkarir tanpa JKT musik. Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Kali ini Karus akan mengajak pemirsa semua untuk Rumpi Vacation ke kota pelajar, yaitu Yogyakarta. Rumpi Vacation kita kali ini akan menemui salah satu tokoh yang ada di Jogja nih. Belum lama ini beliau sempat mencalonkan diri sebagai presiden serta memiliki hobi bersepeda bahkan sampai mengkoleksinya. Kira-kira siapa ya? Yuk ikutin Karus Rumpi Vacation di Yogyakarta. Ganjar Pranowo, politisi kelahiran 1968 ini pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode sejak 2013 hingga September 2023 lalu dan sempat menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 kemarin. Pria yang sudah menikah selama 24 tahun dengan Siti Atikoh Supriyanti sejak 1999 dan dikaruniai satu anak ini mengaku saling jatuh cinta ketika menjalani kuliah kerja nyata saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Anak tunggalnya Muhammad Zinedine Alam Ganjar, pria berusia 22 tahun ini merupakan lulusan UGM, CEO Pigme Sport, dan pernah aktif sebagai juru kampanye sang ayah untuk para pemilih dari kalangan milenial. Pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Echa Aura karena pernah satu tim dalam pertandingan bulu tangkis pada Januari kemarin ini 8 Oktober lalu mendaki Gunung Perahu berdua dengan sang ayah yang sejak kecil sudah dijanjikan sang ayah. Bagaimana sikap Alam menghadapi komentar negatif netizen di sosial media? Dan seperti apa keseruan berbincang di rumah Pak Ganjar? Eksklusif hanya di Rumpi No Secret. Ada Pak Ganjar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Ih, Selamat pagi. Pagi. Dari jauh aku nggak ngenalin loh Pak. Kenapa? Karena helmnya hitam. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Ya. Kalau Pak Ganjar kan dari jauh tuh kelihatan rambutnya putih gitu ya Pak ya. Maksudnya itu kan? Iya. Jadi kita buka ya? Iya, buka aja biar kelihatan rambutnya. Biar kelihatan. Ternyata kalau saya pakai helm juga teman-teman. Pak Ganjar bener nggak ya katanya? Pak KW. Ganjar ini bajunya lucu lah, aku lihat. Kenapa? Ini khas banget loh. Ini beli di mana Pak? Nggak beli, kita desain. Desain sendiri? Desain sendiri Bapak kan. atau dikasih sama orang? Enggak dong, Enggak, ya. desain sendiri. Jadi waktu itu kita mau ada acara di Jawa Tengah, ini sudah lama sih. Terus kita bikin desain yang untuk sepedaan karena setiap hari Kamis kita pakai baju adat waktu itu. Kita sepedaan tapi pakai baju adat gimana? Pakai kain Pak. Pakai baju surjan Pak. Yo ya panas.
Nah, teman saya sepeda ngomong, jersey tapi bentuknya Beskap. beskap gitu. Nah, jadilah ini. So, ini bikin berapa set, Pak? Hah? Bikin berapa set? Mau ya? Ada biaya. Oh, lagi. Jadi jual. Padahal aku nggak naik sepeda ya, kan naik kuda. Iya. Wah, ini mahal nggak, Pak? Hah? Nggak tahu. Ini beli sendiri atau dikasih, Pak? Oh, beli dong, sorry ya. Sorry ya. Gitu. Oke, kita. Iya. Bapak udah lapar kan, Pak? Udah. Habis jalan jauh kan? Kita ngobrol Pasti. di dalam aja, Pak Oke, ya. Boleh, ayo. sambil. Bapak kalau naik sepeda tuh bawaannya apa biasanya, Pak? Selain helm ya kan, sama sepeda ya. Oh, Ada rantang kayak gitu nggak, Pak? Ini Apa itu, Pak? biasanya yang dibawa Oke, ini. buat cuci tangan. buat tangan. Ini kebiasaan sejak COVID. Oke. Terus apa lagi? Kita nggak boleh sebut merek. Iya. Ini apa ya? Oh, Soalnya ada kacamata. iklannya. Oh, kacamata. Kacamata. Terus power bank ya. Ini disangoni sama istri Berapa, Pak? 250. 200 mau banyak Ya, juga. siapa tahu nanti beli. Ada oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh. Heeh. Oh, ini handphone. Terus Terus ini tadi saya pikir hujan. Pagi jadi- karena malam tadi hujan bawa apa namanya? Oh, jas hujan. Jas hujannya yang biasa dipakai sepedaan, jadi kecil dilipat. Oh, ya ampun. Wah, ternyata banyak juga ya. Makanya nggak bawa makan, jadi kita mau makan dulu di sana. Ayo, Pak. Yuk. Setelah ngikutin Pak Ganjar olahraga, sekarang kita mau ngobrol nih. Kira-kira kegiatan Pak Ganjar saat ini ngapain aja ya? Oke, Pak Ganjar, ini ada gorengan. Gorengan bener tapi bukan gorengan berita. Masuk ya, masuk ya. Pak Ganjar. Pak Ganjar kan dulu 2 periode nih gubernur. Sebelumnya juga aktif juga di DPR ya. Nah, sekarang beda kegiatannya. Kan tadi bilang katanya setiap hari dong harus olahraga. Emang dulu gitu juga waktu masih jabat jadi gubernur? Tiap hari jam berapa? Bapak bangun tuh jam berapa? Ngapain? Oh, kita Ya kira-kira tahu ya nggak sih? sekitar jam 5-an ya, sholat Jam 5. subuh. Siap-siap begitu. Teman-teman sepeda saya di Semarang, namanya grupnya Samba. Itu jam 6 pasti sudah di rumah saya, kadang-kadang setengah 6. Tergantung Cuacanya. ya apa namanya Terang. mataharinya saat itu kan. Jadi rata-rata setengah 6 sampai jam 6 mereka sudah di depan rumah tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Tapi kadang-kadang ada cross trainingnya karena istri saya ibu itu suka lari, ya, suka lari maka kadang-kadang besok lari yuk gitu. Jadi saya ikuti lari. Gitu. Jadi Tiap hari. mau nggak mau ya karena udah dijemput kan. Ya. Nggak mungkin nggak olahraga. Iya. Terus habis itu kalau biasanya nih kalau jadi gubernur berapa jam, berapa lama biasanya olahraganya? Rata-rata 1 sampai 1,5, kalau ada waktu luang bisa 2 jam, kalau libur bisa sampai siang. Kalau libur Iya. sampai siang. Jadi Terus sambil mampir-mampir nggak? Kalau dulu kan gubernur kan mampir apa gitu. Pasti lihat. itu kebiasaan. Kalau dulu itu. Iya. Jadi pasti mampir dan pasti makan. Oh, mampir makan. Aku pernah ketemu waktu itu di Semarang, ingat nggak Pak? Betul. Di tempat Iya. makan ya Pak? Iya. Nah. Terus habis itu baru mulai kerja nih. Baru mulai kerja. Mulai kerja. Ya, biasanya kalau waktu jadi gubernur, biasanya jam 7:30 gitu pasti udah sampai ke rumah. Udah siap-siap, berangkat Jam 9 apa sudah sampai 8 tuh, kantor. ya. Itu sampai malam tuh Pak ya? sampai malam. Sampai malam. Nah kalau sekarang Kalau sekarang olahraganya masih di jam yang sama tuh ya di sekitar. jam yang sama, sekitar waktunya sekarang boleh lebih panjang, ya sambil melayani interview kayak gini. Ada tamunya ya. Alhamdulillah ya. Iya. Ada waktu sekarang. Betul. Terus? Terus habis ini biasanya sudah ada jadwal, Pak nanti ada tamu. Oh. Nah kami terima tamu, kalau enggak saatnya saya juga bertandang. Biasanya kawan-kawan ngasih tahu, Pak ada yang menarik, UMKM, tokoh-tokoh inspiratif, diajak diskusi, kadang-kadang suruh jadi pembicara, ya mengisi masa kerja saya itu. Dan partai yang paling tiap hari. Oh tiap hari masih? Masih, kadang-kadang datang Mbak dari Bali kemarin datang, dari Sumatera ada yang datang gitu ya. Kita mau dengar cerita Pak, mau ngobrol, mau konsultasi, udah ke Jawa Tengah, ke Jogja gitu, ke rumah. Oh, Nah itu kegiatan rutin, sampai malam. sampai malam. Jadi tetap sibuk aja sama sibuknya ya Pak? Tadi malam tamunya lumayan sih, saya bilang nggak pada ngantuk gitu, maksud saya. Udah Mbak, dari jam 7 sampai jam 11, yang ujung itu ada, yang ujung saya lihat gitu, oh dia ini. Mas udah ngantuk ya? Ya kasihan nih udah ngantuk dia.
Padahal kita pagi-pagi mau ke sini kan. Ini Pak, deh, Pak, ini memang begitu ya, nggak bilang aduh saya capek pulang tapi nggak, Bapak kayaknya ngantuk. Itu artinya silakan pulang. Oke, pernah nggak pernah Pak Ganjar sepedaannya mainnya jauh banget ya, buat ngilangin pusing lagi stres kerjaan? Sering lah, Sering. sering. Dulu. Pernah ya. Sekarang? Sekarang enggak. Oh sekarang enggak. Dulu biasanya event, Oh event. tour, Nah, tour de Borobudur gitu ya. Terus kemudian keliling-keliling ya 100 kilo lebih gitu itu ya. jauh. Itu jauh. Kalau misalnya lagi ada banyak persoalan nih, mumet nih misalnya nih, ngurusin negara ya kan. Terus goesannya jadi cepet nggak tuh Pak? Enggak, Oh, biasa enggak. aja. Biasa tetap ya. Seneng aja begitu gue gitu. Oh. Apalagi jaraknya jauh, wah ini lebih menantang. Oh, Asik. hilangin stres. Ya. Oke, pernah nggak ngomong-ngomong ke istri kalau beli gear peralatan sepeda apapun itu yang mahal-mahal? Enggak. Nggak pernah. Yang beliin malah istri. Oh, gitu. Jadi ceritanya Mbak, ini lucu itu. Pada saat pertama kita mau sepedaan, istri belum sepedaan. Heeh. Terus kemudian kita beli sepeda yang kita nggak tahu waktu itu. Ini sepeda bagus apa enggak gitu. Menurut saya sepedanya udah bagus gitu. Saya ingat waktu itu saya beli 6 juta. Menurut saya mahal. Iya. Baru kita pakai, saya pingsan. Kenapa? Nanjak. Capek. Bukan capek. Apa? Ternyata satu saya nggak ngerti cara ngayuh, dua saya nggak ngerti cara bernapas. Bernapas saya nggak ngerti ya. Akhirnya pingsan. Terus kemudian jadilah pembicaraan di antara goeser di Semarang. Setelah itu Mbak, baru kemudian kawan-kawan kasih tahu, begini Pak kalau nanjak. Jangan begini Pak, pelan-pelan. Dan napasnya panjang Pak. Oh, ada tekniknya. Setelah itu, maaf Pak, sebaiknya sepedanya ganti. Racunnya mulai. Jersey. Saya beli jersey. Oh ternyata jersey mahal ya gitu. Istri saya coba sepedaan, kecanduan istri saya. Jadi yang beli istri. Tapi istri saya itu kreatif. Ya tak beliin jersey ya, gini. Tak beliin sepatu ya, gitu. Tak beliin ini gitu. Wah dia beliin satu-satu. Nah dia dua. Pernah nggak pernah Pak Ganjar sewa dan bayar buzzer? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Buzzer saya itu sebenarnya humas saya. Dan hanya beberapa orang saja. Bahwa ada orang yang kemudian Membelain aktif? membelain sukarelawan ada sampai hari ini. Pak Ganjar itu ada masa di mana mengelola sendiri, menjawab-jawabin sendiri, nge-tweet sendiri sosial medianya? Ada. Ada. Kadang-kadang tweet war. Tweet war itu pernah ngeladenin juga. Kapan itu Pak? Waktu awal-awal jadi gubernur, maka orang banyak protes, saya jelasin, protes gitu. Wah tweet war, ramenya minta ampun gitu. Akhirnya orang ingetin, jangan Pak Ganjar sendiri. Enggak, aku masih bisa kok. Lama-lama follower tambah banyak, tambah komplek. Nah, mulai kemudian dikelola orang. Kayaknya berantemnya bukan gara-gara naik sepeda sih. Mungkin gara-gara gini, sibuk amat di medsos ya. Iya, iya. Terus ada yang ngomong gitu, Mbak. Gubernur kerja, Pak. Jangan bermedsos terus. Saya jawab juga. Saya bermedsos lagi kerja. Kamu lupa kan? Ketika kamu ingin melaporkan sebuah kejadian atau protes, kamu datang ke gubernurnya pasti nggak mau. Satu sungkan, dua Iya. takut, pastilah. Ketemunya antara satpam dulu. Kamu Iya. siapa? Tapi kalau dengan medsos, kamu pasti berani langsung, berani nekat, berani bully. Iya. Itu kebebasan yang saya buka. Dan banyak persoalan selesai hanya cukup kita bertemu di situ. Jadi langsung diselesaikan, dikasih solusinya. Karena itu Bapak perlu tahu ini orang mana, dek DP mana. mana, nomor teleponmu. Sehingga waktu saya ke Bali, saya lari-lari, ada orang nggak pakai sepatu tapi pakai kaos kaki. Terus pakai sendal jepit, terus juga ikut lari. Pak Ganjar, saya lari aja. Ya, saya pikir ya orang pengen sekedar ngobrol atau mau foto. Pak, saya mau nyampaikan terima kasih, ya sama-sama. Apa tuh? Terima kasih apa ya? Pak, saya dulu yang Bapak bantu. Yang apa? Sambil lari gitu. Saya di Kamboja, yang mana? Saya dulu kerja itu loh Pak, yang di judi online. Berhenti saya. Oh kamu gitu. Ya Pak, teman-teman bilang makasih Pak gitu. Dan kali kalau kerja yang legal ya, saya bilang itu karena ya legal. Sekaligus edukasi gitu loh. Ya, kita sampaikan ya. Dalam hati kecil saya, manfaat loh medsos itu. Tapi saya tahu pasti, oh dia Bali. Ya ini. Jadi kalau saya nanya KTP, maaf ya, bukan berarti apa-apa. Pengen tahu, pengen kenal lebih dekat.
Jadi KTP saya Pak, oh salah. Pernah nggak pernah Pak lupa anniversary pernikahan atau ulang tahun istri atau apa? Pernah. Pernah. Suatu ketika istriku diem aja. Ternyata hari itu ulang tahunnya. Silent treatment. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau tebak-tebak artis. Bapak tahu apa enggak? Kalau Bapak nggak tahu nggak apa-apa. Harusnya tahu sih. Bapak masa nggak tahu Pak? Ini yang sering sama Alam ini. Iya. Siapa namanya nih Pak? Nah, depannya panggilannya nama imut gitu Eca, Pak. Eca. Ini masih sering. Enggak. Itu kan kemarin karena efek kampanye Efek kampanye aja. Nah, ini berapa? Oh, itu ikut saya itu yang buat film. buat film. Buat filmku. Oh iya. Bukan film ini, aku waktu perpisahan dia buat. Oh, masuk kayak video kamar. ini gitu lah ya. Terus waktu aku naik gunung itu dia. Di perahu itu sama ini juga. Sama ini, rahasia namanya ya. Udah tahu kan? Kakaknya juga aku kenal. Nah, nama kakaknya siapa? Hah? Ada deh pokoknya. Istrinya kakaknya, mertuanya kakaknya itu aku kenal. Namanya siapa namanya? Iya, itu dua aku kenal. Masa Bapak nggak tahu mertuanya? Nih ya, fun Aku fact, kenal Bapak tuh semua. bener gak sih bahwa Bapak tuh kalau soal nama agak susah apa? Tapi saya siapa ya Pak? Siapa saya? Saya siapa? Penirus. Alhamdulillah. Lu kan dulu senam di depan kantor gubernur pernah. Nah, jadi Bapak ingat gara-gara saya pernah mimpin senam ya Pak? Senam di kantor gubernur, terus jualan apartemen yang terus keluar terus ini orang kerjanya apa ya kok semua kayaknya iya gitu ya. Iya. Emang iya ya? Iya, saya punya. Amin. Luar biasa. Namanya Torik Pak. Torik ya Amin. tahu. Ya, begitulah. Aku senang sama Pak Ganjar ini orang yang jujur apa adanya ya. Pak, Gak inget gimana. Bapak kan punya rumah baru nih Pak di Jogja ya Pak. Main boleh nggak kalau kita pengen lihat ya? Boleh dong. Boleh ya? Boleh lah masa. Terus masa nggak boleh main terus gimana? Pak jauh nggak dari sini Pak? Nggak deket. Deket. Jadi ini turun dikit. Iya. Oke, ini naik sepeda nyampe ya. Ya. Jalan kaki jauh nggak? Karena Jalan saya kaki kesini oke. tadi naik pesawat. Boleh. Mau ke sana? Boleh Pak ya. Oke, ini dibungkus ya Pak ya. Iya benar sebenarnya dibungkus itu. Jangan Jahenya enak. kemana-mana. Kita mau ngoprek rumahnya Pak Ganjar. Tetap di Rumpi. Sekarang kita pindah yuk ke rumahnya Pak Ganjar yang baru saja ditempati. Katanya Pak Ganjar senang sekali mengkoleksi lukisan. Salah satunya ada lukisan dari seniman dan artis ternama, Butet Kartajasa. Bagaimana ya isi rumahnya Pak Ganjar? Kita udah nyampe nih Pak Ganjar udah nyampe belum ya? Naik sepeda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan tadi kita naik mobil kok Bapak udah ganti cepat baju? ya? Iya, ngebut ya Bapak ya? Ngebut, mandi, ya. Pas jalannya agak turun, jadi tadi saya kecepatan 40, 41, 42, jadi lebih cepat. Kalau gitu aku bonceng lah nggak ya? Wah ini ya Pak ya, ini rumah yang aku baru tahu, rumahnya Pak Ganjar yang aku baru tahu. Yang dulu juga aku nggak tahu sih. Dulu nggak ada rumahnya. Oh dulu nggak ada Dulu rumahnya? rumah jabatan yang di Semarang. Oh jadi selama ini belum pernah punya rumah pribadi? Rumah pribadi saya di Cibubur, Oh di Cibubur di Jakarta. udah dijual. Oh Buat tanah. serius? Ya aku pikir kalau udah jadi pejabat tuh kan rumahnya di mana-mana Pak. Di mana-mana ya. Iya, ternyata di sini ya Pak. Di sini. Kenapa pilih Jogja? Saya SMA di sini, kuliah di sini, teman saya banyak di sini, istri saya kuliah di sini, anak saya kuliah di sini. Jadi kita bilang sama istri, waktu dulu 2 tahun sebelum pensiun, ntar kita pensiun di mana? Pilihan kotanya disebutin. Kampungnya istriku Purbalingga, orang tuaku di Kutoarjo, tempat lahirku di Tawangmangu. Ada yang mau di sini? Atau mau di rumah Cibubur? Enggak. Oke. 3 ini? Enggak. Jadi kemana? Mikir. Gimana kalau Jogja? Bener. Nah, ini tempat dulu ketemunya juga di sini kan ya. Nah, kalau kita lihat banyak lukisan, banyak ya ini ada gambar apa? Punakawan ini? Punokawan. Tahu Punokawan? Tahu dong. Jadi ini Mbak, lukisannya Mas Butet. Oh. Mas Butet ini pamerannya Mas Butet kemarin ini. Milik Gendong Lali. Vox Populi, Vox Day. Nanti ada yang di sana. Ojo ngelak kuoso. Jangan ngelak kuasa artinya Pak. Jangan terjemahannya. haus kuasa. Ojo nguntal negoro. Artinya jangan menelan negara. Ya, jangan makan negara. Jangan makan negara. Ini lukisan kacanya Mas Oh. Butet.
konten, menarik. Jarang-jarang kan kita ketemu Pak Ganjar? Biar makin seru, kita dudukan Pak Ganjar di kursi fitnah atau fakta. Baik, sekarang Pak Ganjar kan udah naik sepeda nih ya kan, ternyata jauh. Tadi katanya dekat dari kafenya, ternyata jauh ya kan. Jantung udah berdetak udah banyak ya Pak. Sekarang kita dudukan di sini untuk latihan stamina mental. Itu maksudnya terbukti ya. Karena di sini Bapak harus jawab dengan jujur apa adanya Pak, nggak boleh ngeles, nggak boleh bohong, nggak boleh sugar coating. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Pak Ganjar? Aku jawabnya apa nih? Fitnah. Ya tidak gitu. Fitnah Oh, atau fitnah. fakta? Oh, saya bilangnya fitnah atau Tapi fakta. kalau aku tanya yang lain, Bapak tetap harus jawab. Kalau anak Bapak yang namanya Alam itu lebih senang belajarnya sama istri Bapak, Bu Atikoh ya, dibanding sama Bapak. Karena kalau kata Alam, belajar sama Bapak itu besok nilainya pasti jelek. Beda kalau belajar sama ibunya. Fitnah atau fakta? Fakta. Bapak ngapain sih ngajarinnya kok bisa anaknya jadi nilainya jelek, Pak? Kadang-kadang ceritanya apa, waktu masih kecil tuh dia cerita Power Rangers, kalau sama bapaknya kan ceritanya itu. Ya Power Ranger bagus gitu. Jadi yang ujian besok itu nggak Power Ranger keluar. Oh, kalau bapaknya lebih main ya? Iya, kalau mamanya kan nggak, ini begini ya, kamu harus begini, masa gini aja nggak bisa mama. Oh iya, oh biasa ya. Biasa Pak. ya? Ya biasa memang bapak-bapak ya. Lanjut, fitnah atau fakta Pak Ganjar? Pada saat awal-awal masih menjabat sebagai gubernur itu banyak yang minta foto. Sampai sekarang sebetulnya juga masih banyak yang minta foto sama bapak. Tapi ya banyak juga yang cuma sama bapak aja nggak mau atau belum kenal ibu yang mana. Jadi akhirnya yang sering dimintain foto itu adalah ibu. Ibu yang mau tretin bapak sama fans-fans bapak. Fitnah atau fakta? Fakta. Kejadian di Malaysia. Malaysia. Di Malaysia. Jadi saya jemput istri saya waktu pulang dari Jepang, sekolah dia, terus mampir di Malaysia, terus ada foto. Pak, kami dari Indonesia Pak. Kita di KL tuh, di bandara. Pas sudah foto-foto rame gitu, siapa yang fotonya mau? Mbak fotoin dong Mbak gitu. Terus diri saya dengan santai, oke, mepet dikit ya, agak mesra-mesra dikit gitu kan ibu-ibu gitu. Udah saya tanya, Bu, tahu nggak yang betul itu siapa? Enggak, bojoku, saya bilang gitu. Kalau sekarang, ya benar juga ya. Kalau sekarang Bapak popularitas sudah mulai tersaing oleh Alam nggak? Kan dia udah mulai terkenal tuh. Pernah nggak ada jalan di mana terus orang nih, anak muda terutama minta fotonya malam sama Bapak kayak Udah keseringan. Iya. Iya. Pernah. Keseringan sekarang kalau ketemu gitu, Pak boleh foto nggak? Tapi sebenarnya saya pengen foto sama Alam. Gimana sih, wong adanya bapaknya sama emaknya gitu. Kadang-kadang ada yang datang, Pak salim ya Pak ya. Terus dia foto sama istri saya, nggak foto sama saya. Terus istri saya nyandain, nggak foto sama bapak, nggak, saya pengennya sama Alam, bener. Itu Bapak perasaannya gimana? Ada star syndrome gitu nggak? Enggak lah. Ngomong-ngomong, Pak video call Alam dong lah gitu. Iya nggak? Alam lagi di mana Pak? Tapi dia lagi di Jakarta ini. Begitu. Kita video call ya? Ya, dia kalau di video call tuh pasti jawab nggak Pak? Enggak. Mau kita coba? Iya, kita coba ya, kita tes. Handphone. Ini berarti anak zaman sekarang ya? Iya, zaman. Anak zaman sekarang? Dia termasuk anak zaman no. Apa itu? Bukan now. No. No itu mungkin ya nggak ngangkat itu. Oh, kalau di WhatsApp langsung dijawab atau enggak Pak? Kayaknya ini dijawab. Soalnya barusan ada ininya sih. Setelah main fitnah atau fakta, kita mau telepon Alam Ganjar nih. Apakah Alam Ganjar akan mengikuti jejak sang ayah sebagai politikus? Tetap di Rumpi No Secret.